Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Rosario. Kali ini membuat lawakannya, dia tidak berkaca dengan dirinya sendiri karena dia ngomong tentang rekening yang diminta oleh rakyat, apalagi Faisal Assegaf yang mengeluarkan masukan ini awalnya ya. Dia meminta kalau rekening teroris dibuka supaya kita tahu dari mana saja dana itu masuk, ya kan. Rupanya dia bilang kalau dia meminta, ya dia membuktikan, tapi dia tidak berkaca dengan diri dia yang meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, bahkan menuduh palsu, tapi dia tidak membuktikan, menuduh tanpa pernah memegang ijazah aslinya. Lucu sekali dia ya. Wah, makin gawat ya kan, makin kelihatan itunya ya. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Bilang ya udah buka aja rekeningnya Mas Rosario, berani? Orang yang nuduh itu buka dulu dia. Kalau saya dengan tenang saja, silahkan buka. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Gitu loh. Buka dulu rekeningmu, gitu loh. Iya, buka dulu topengmu. Kenapa yang nuduh tuh harus buka rekeningnya? Kan yang di sini dituduhkan Mas Rosario. Loh iya, dia berani nuduh kan, harusnya dia juga bertanggung jawab kan. Ternyata ngomongin diri sendiri juga pada akhirnya. Tuh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Selama ini banyak loh statement yang datang seperti ini untukmu, untuk urusan ijazah Pak Jokowi. Enak aja nyuruh nunjukkan ijazah. Emang kau siapa? Ternyata ini orang bisa berpikir kayak gitu juga ya. Tapi kenapa di saat dia menjadi seorang pelaku, dia nggak bisa menempatkan itu pada dirinya? Dia memaksa aja Pak Jokowi menunjukkan ijazah. Padahal dia udah punya statement seperti ini. Nggak ngaca dia. Buka rekening, emangnya lu siapa? Astaga naga. Ternyata memang benar ya, orang-orang itu pintar untuk mengoreksi orang lain aja. Kalau mengoreksi dirinya sendiri, nggak ngerti lah. Sudah ada tuduhan. Enak aja nyuruh orang buka rekening, emangnya lu siapa? Tuh kan, rasanya kalau dituduh, difitnah, kan nggak enak juga. Ayo rasanya seperti itu. Lah inilah apa yang, bagaimana kau menuduh Pak Jokowi, bagaimana kau menghujat Pak Jokowi. Nah sekarang, apa yang kau tuduhkan kepada Pak Jokowi, kau yang merasakan juga. Yang nggak enak, difitnah orang itu nggak enak. Ya sakit hati kan, ya kan? Merasa nggak enak kan? Ya samalah. Cuman bedanya Pak Jokowi diam, kamunya yang koar-koar. Seperti yang kamu bilang, kalau dia menuduh, ya harus dibuktikan dong. Ya sekarang kamu buktikan dong. Apalagi teman sendiri yang buat ya kan. Harusnya yang menuduh itu yang membuktikan kan. Ya kamu sendiri yang ngomong. Nah, kalau untuk melihat rekeningmu, kamu juga nggak mau. Ya, siapa dia melihat rekening saya? Begitu juga dengan Pak Jokowi, siapa lu mau lihat ijazah saya? Makanya, kalau kamu tidak mau difitnah sama orang lain, ya jangan memfitnah, Roy. Ya itulah, ya apa yang kau tanam kau akan tuai. Apa yang kau sebarkan kejelekan, kau akan menerima kejelekan juga. Nah, karma dia. Apa yang kau katakan, buktikan. Bahwasanya kalau kamu menuduh, ya buktikan gitu loh. Ya, bagaimana tuh caranya kamu bisa mendapatkan yang asli? Nah, walaupun kamu ke rumahnya Pak Jokowi pun, kalau kamu minta yang asli, lu siapa? Sama seperti kamu yang bilang, kalau ada orang yang minta rekening kamu, lah lu siapa? Nah dari sinilah kita tahu guys. Sebenarnya dari sinilah yang waras paham, yang nggak waras ngeyel. Kalau kita ya melihat drama Korea seperti ini, wow gemes juga ya. Padahal kita ini hanya melihat, gemes juga melihat orang-orang seperti ini dibiarkan berkeliaran seperti ini. Ya, bikin gaduh, tapi mereka tidak merasa bikin gaduh. Yang bikin gaduh Pak Jokowi, yang memulai Pak Jokowi, itu mau mereka. Jadi dari sini guys, ya, yang penting NKRI harga mati. Jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita terhasut oleh hal-hal fitnahan-fitnah seperti ini. Kita harus berpikir cerdas dan melihat, ya. Bagaimana kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Oke guys, salam waras.
Uniknya ya, hanya di Indonesia pembuktian yang memakai ahli hukum. Biasanya di luar negeri, Singapura, Malaysia nggak usah jauh-jauh lah. Ahli itu adalah ahli di luar ilmu hukum. Karena dianggap baik penyidik, baik jaksa, hakim itu sudah ahli hukum. Janganlah Anda kasih kuliah saya kuliah hukum. Makanya saya bilang kalau ahlinya ahli hukum pidana, mohon maaf realitanya itu pasti akan didiskon. Makanya kalau mau ahli, seranglah dua argumentasi itu. Ijazah palsu secara substansi, artinya cari saksi yang bisa mengatakan UGM ini tipu-tipu juga. Itu makanya saya bilang mountain to climb. Yang kedua, ahli yang mengatakan bahwa ijazah ini secara kertas ini palsu. Ada di Pramuka. Ada di Pramuka, di print tahun 2000-an, tahun sekian. Jadi gini, Mbak itu. Wendy. Tapi kalau ahlinya ahli pidana, ahli bahasa, mohon maaf ya, Bang Sangaji juga advokat, pasti tahu. Itu didiskon lah pasti. Nah, mudah-mudahan Bang Sangaji bisa menghadirkan itu sehingga pertandingan jadi lebih seru. Ada diresmikan oleh Pak Jokowi. Anda melihat sendiri? Iya, bukan bandaranya ya. Iya. Smelter IMIP-nya, kawasan IMIP-nya itu diresmikan. Anda melihat sendiri? Lihat sendiri. Diresmikan oleh Pak Jokowi. Oleh Pak Jokowi. Saya ada di sana. Di sini aku melihat sebenarnya malah Aiman ini sendiri yang agak aneh. Si narasumbernya tadi dia tanyain, Anda melihat sendiri? Iya, tapi bukan peresmian bandaranya ya. Si narasumber sudah menegaskan, bukan bandaranya ya, tapi smelter IMIP-nya. Iya, bukan bandaranya ya. Iya. Smelter IMIP-nya. Terus Aiman menegaskan dengan nada heran, masih meneruskan keheranannya yang pertama tadi. Anda melihat sendiri? Anda melihat sendiri? Ada Diresmikan oleh Pak Jokowi. Anda melihat sendiri? Iya, bukan bandaranya ya. Iya. Smelter IMIP-nya, kawasan IMIP-nya itu diresmikan. Anda melihat sendiri? Lihat sendiri. Diresmikan oleh Pak Jokowi. Oleh Pak Dia nggak menyimak apa yang dikatakan oleh orang itu gitu. Harusnya Aiman itu menegaskan di situ, oh berarti bukan bandaranya, tapi smelter IMIP-nya. Harusnya kan dia di situ menegaskan seperti itu, bukan menegaskan Anda melihat sendiri, Anda melihat sendiri. Jadi Anda di sini membuat kesan seolah-olah Pak Jokowi itu meresmikan smelter IMIP pun salah dari respon Anda. Anda melihat sendiri, Anda melihat sendiri. Jadinya kan di sini Anda heran dan seolah-olah Pak Jokowi itu salah meresmikan smelter IMIP. Ya, mereka memang ingin semakin lama, jadi semakin dapat banyak berkah kayaknya. Maksudnya apa, Bang? Ya kan Pak Jokowi dengan selembar ijazahnya udah membawa berkah banyak orang. Iya. Cuman memang saran saya, Lukas, harus jelas kelaminnya. Kalau memang pendukung Roy Suryo, katakan pendukung. Jangan bilang peneliti. Itu, Rampai Jangan Nusantara misalnya katanya disampaikan, ormas. Jelas misalnya kelaminnya, Level kita- saya ini, level Apa jurnalis ya, yang terbukti. Rampai Nusantara itu ada di 37 provinsi, 315 kabupaten Kata Bang Mardian. terdaftar di Kumhas sebagai organisasi kemasyarakatan. Termul, Kan gitu ya ya. kan? Dan Udah kita jelas mengambil termul sikap itu. mendukung Pak Jokowi soal Iya, lain. itu termul, Jadi Roy Suryo sudah itu jelas. banyak so taunya. Iya, Cuma termul. saya yakin publik tidak akan percaya. Sekali lagi saya bilang, publik tidak akan percaya sama Roy Suryo Oke. Tanya ke publik, ketika apa itu Rampai Nusantara? jadi Menpora nggak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya. Itu, Ketika Bang, jadi Bang, Menpora Bang. membawa Emang panci benar, dan publik banyak yang lain-lain. tidak percaya dengan Ketika ada kasus Silahkan hukum memakai ditanyakan ke kursi publik. roda Yang jelas dan Rampai penyangga Nusantara leher. tuh Nggak jelas. mungkin publik Itu percaya kelaminnya sama nggak jelas, orang yang memang apalagi Andi selalu Aswan yang berkata udah bohong jelas-jelas gitu loh. berbohong. Baik, Dan baik. tidak sikapnya Gitu tidak loh. baik Kayak gitu gitu loh, loh. tidak menjadi contoh yang baik. Jadi ini Gitu yang loh, paling menurut saya konyol. udah Kita jelas tuh itu. tidak percaya pada orang. Kita percaya pada konsep, ide, gagasan, agama boleh. Tapi orang itu harus selalu sifatnya istilahnya bukan percaya, tapi dalam bahasa Inggris ada istilah trust. Jadi percaya Trust tapi itu ya percaya. kondisi. Kalau itu konsisten, nah Bukan baru- istilah, emang itu artinya. Bukan menunjukkan istilah itu. level paradigma Trust itu pemikiran percaya yang paling artinya. bawah. Bukan istilah, kok istilah? Mengkultuskan orang. Istilah itu. Relawan itu adalah sekte, semacam sekte. Lu sekte lagi kemana-mana ini agak Bang Andi, ngeri. Anda sepertinya banyak sekali ini yang dikatakan ini, Bang Andi. Sekte kemana-mana ini. Sebelum waktu kami nangani gugatan, waktu itu memang ada perdebatan di sidang. Bang Egy sempat bilang, pokoknya tunjukkan aja di sidang, nanti selesai. Nah, ini aku menarik nih. Itu di 2022 tuh. Ya. Ya, dia sudah lempar itu di sidang. Nah, itu kita bahas. Ya. Nah, dan waktu itu ya kita juga mau lihat dulu ijazahnya clear nggak? Ya. Kita lihat clear, ya, lalu kita pikirkan tunjukin atau enggak. Ya. Dengan segala dinamika yang ada, akhirnya kita putuskan waktu itu tim semua bersama, termasuk juga ya tentunya Pak Jokowi juga kita laporkan, memutuskan untuk tidak perlu ditunjukkan. Kenapa? Pertama tidak ada legal standing. Tunggu, tapi sebelumnya ada saran dari Pak Pratikno yang disarankan oleh Pak Jokowi juga. Nah, kan kita yang lapor, ya betul. Dari mereka sih, silakan tunjukkan boleh, nggak tunjukkan boleh. Oh gitu, oke. Nah, kita tim memberikan kajian. Ini tim hukum lah Tim hukum. yang menyarankan untuk tidak. Tidak ditunjukkan. Artinya kalau tidak ada saran itu Pak Jokowi juga silakan gitu. Yes. Dari awal sebenarnya kan. Bahkan tunjukin atau enggak.
ini untuk menjawab pertanyaan, banyak orang mengatakan Pak Jokowi itu nggak negarawan, kenapa nggak langsung ditunjukkan? Padahal ada dinamika ini ya, Bang. Ada, dan apa sih kajiannya? Dan saya waktu itu gue nyatakan di berbagai media gitu loh. Gara-gara abang punya statement itu, jadi lebih kurang gitu. Apa kajiannya? Gara-gara ditunjukkan nggak tunjukkan di media, kami ini dipanggil, lalu waktu itu ke seknek, gimana pembahasannya? Kita rapat dulu nih. Plus minus antara ditunjukkan tidak ditunjukkan. Gitu kan. Ada pilihannya kalau ditunjukkan plus minus seperti ini, tidak ditunjukkan plus minus seperti ini. Salah satunya adalah kita melihat pertama tidak ada legal standing. Karena kalau soal ijazah dalam kaitan sebagai presiden, ya kebetulan kami ini juga sering di MK menangani sengketa pemilu. Yang paling kompeten adalah peserta pemilu yang mempersoalkan gitu loh, atau rival-rivalnya, partai-partai. Gitu. Dan itu pun ada tahapannya. Ada tahapannya dan sudah tertutup, sudah selesai gitu loh. Kalau mau diributkan ini di tengah-tengah kan. Gitu. Soal itu Bang, aku potong ya. Soal itu, aku penyelenggara pemilu. Itu pun kalau memang yang mau digugat adalah ijazah yang diberikan ke badan publik yaitu ke KPU, legalisir. Nggak ada urusannya ijazah asli gitu. Betul. Itu urusan personal dan itu bukan milik publik. Yang legalisir yang milik publik. Jadi pertama tidak ada legal standing. Mereka kan bukan dalam kategori yang bisa mempersoalkan ini. Cocok. Ya. Bukan rival, bukan lawan gitu ya. Lalu kedua, forumnya bukan di situ. Kita kan meyakini kalau persoalan pilpres harusnya di forum-forum yang ada gitu. Sehingga gugatan ini nggak berdasar gitu ya. Nah, lalu kita melihat juga waktu itu UGM kan sebenarnya sudah menunjukkan. Sekalipun fotokopinya, bahkan dikuatkan juga oleh teman seangkatannya. Nah, selesai itu. Ada kegiatan-kegiatan loh waktu itu. Sehingga kita waktu itu melihat ini jangan-jangan kalau ditunjukkan tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru. Nanti ada tetesan kopi lah, ada digigit tikus dikit lah, jadi bahan. Sehingga kita pikir udah deh, dengan segala risiko yang ada, pilihan-pilihan ada, akhirnya tim hukum memberikan advice untuk tidak ditunjukkan, dan akhirnya disetujui. Jadi itu sekarang memang dari tim hukum. Apalagi dengan istilah yang mendalilkan harus membuktikan. Betul. Mereka yang bilang palsu ya tolong perlihatkan mana yang palsu gitu. Tapi abang bagaimana menepis? Dan satu kali ada konyol waktu itu kan berangkat dari perkara Pak Bambang. Apa segitu-gitunya gitu. Mantan presiden kita ijazah SD-nya palsu, SMP-nya palsu, SMA-nya palsu, S1-nya palsu. Terlalu hebat Pak Jokowi kalau segitunya gitu. Kalau mau memframing orang ya setega-teganya gitu. Betul. Makanya kita pikir udah deh. Ini mungkin juga perlu ada pembelajaran publik dari kasus ini ya, bahwa di era demokrasi juga ada batas-batasnya. Ada individu yang tetap harus dihormati. Dan itu diatur di pasal 28 konstitusi kita. Gitu di video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.